Beberapa hari lagi, tepatnya 28 Mei mendatang, sebuah pertandingan persahabatan akbar dijadwalkan berlangsung di Stadion Bukit Jalil. Tim raksasa Inggris, Manchester United, akan bersua dengan tim pilihan ASEAN All-Star. Namun, alih-alih euforia dan antusiasme, tanda-tanda kemeriahan justru masih jauh dari harapan. Hingga kini, tiket pertandingan belum terjual habis, dan tampaknya akan semakin sulit laku jika melihat performa Manchester United musim ini. Kekalahan menyakitkan di final Europa League melawan Tottenham Hotspur baru-baru ini menjadi pukulan telak yang memperburuk nasib setan merah. Hasil tersebut tak hanya menambah panjang daftar kegagalan mereka, tetapi juga berdampak langsung pada minat para penggemar. Banyak fans yang tadinya berencana menyaksikan langsung duel kontra ASEAN All-Star, kini berpikir ulang. Bahkan, ada yang sudah menjual kembali tiket mereka. Lantas, bagaimana cerita selengkapnya di balik kemerosotan Manchester United yang berdampak panjang ini? Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Badut Eropa. Mungkin itulah julukan yang paling pantas disematkan kepada Manchester United musim ini. Bagaimana tidak, performa mereka begitu mengecewakan, dengan kekalahan demi kekalahan yang terus diterima. Di ajang Premier League, Setan Merah telah menelan 18 kali kekalahan hingga pekan ke-37. Bahkan, dalam 5 pertandingan terakhir, mereka sama sekali tidak pernah menang. Dengan rincian, 4 kekalahan dan sekali imbang. Hasil buruk ini membuat skuad asuhan Ruben Amorim terdampar di peringkat 16 klasemen sementara. Posisi yang jelas tidak pantas untuk tim sebesar Manchester United. Wajar jika dalam 5 pertandingan terakhir Premier League, Manchester United sering menuai hasil buruk. Pasalnya, mereka mati-matian ingin fokus pada pertandingan final Europa League. Final tersebut menjadi krusial karena selain meraih trofi, kemenangan juga akan memberikan mereka tiket untuk berlaga di Liga Champions musim depan. Amorim rela mengorbankan posisi di Premier League demi ambisi besar di Europa League. Namun, harapan itu akhirnya pupus. Di partai puncak, Tottenham Hotspur berhasil mengalahkan United dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Tottenham dicetak oleh pemain muda mereka, Brian Johnson, yang berhasil memanfaatkan kelengahan barisan belakang United yang dikawal oleh Luke Shaw dan Andre Onana. Kekalahan tersebut membuat penderitaan Manchester United semakin lengkap. Selain terjerembab di papan bawah klasemen Premier League, mereka juga kembali puasa gelar musim ini. Lebih parah lagi, musim depan Setan Merah dipastikan tidak akan bermain di kompetisi Eropa manapun, sebuah petaka yang mungkin belum pernah terbayangkan sebelumnya oleh para penggemar. Setelah ini, hanya tinggal 1 pertandingan lagi yang akan dimainkan oleh Manchester United, yakni melawan Aston Villa. Laga tersebut adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk memperbaiki klasemen. Jika menang, United bisa naik ke peringkat 14. Itu pun dengan catatan, Wolverhampton dan West Ham sama-sama menelan kekalahan di pertandingan terakhir. Sebaliknya, peringkat Manchester United juga bisa melorot jika mereka kalah. Namun, pada intinya, apapun hasilnya, Manchester United tak akan bisa mengubah nasib mereka sebagai salah satu tim penghuni papan bawah musim ini. Setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu, keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara. Kegagalan demi kegagalan yang dialami oleh Manchester United akhirnya memberikan dampak lanjutan yang signifikan. Salah satunya terlihat jelas pada laga persahabatan mereka melawan ASEAN All-Star yang dijadwalkan akhir bulan ini. Dampak yang dimaksud adalah fenomena banyaknya penggemar yang tiba-tiba membatalkan niat untuk menonton pertandingan.
Buktinya, mereka bahkan sampai rela menjual tiketnya kepada penggemar lain yang membutuhkan. Fenomena fans yang menjual kembali tiket ini tentu menjadi sinyal buruk bagi panitia, terutama AFF dan Malaysia. Jika tren ini terus berlanjut, pertandingan antara Manchester United melawan ASEAN All-Star berpotensi berlangsung sepi penonton. Situasi ini diperparah dengan fakta bahwa tiket pertandingan sampai saat ini belum terjual habis. Berdasarkan pembaruan terbaru, hanya 2 sektor tiket termurah saja yang sudah laku. Sementara itu, tiket dengan harga yang lebih mahal sama sekali belum terjual. Kondisi ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ambil contoh pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Cina yang tiketnya telah habis terjual dalam waktu singkat, hanya beberapa hari saja. Tentu, ini menjadi trik yang harus benar-benar diperhatikan oleh negara tetangga jika ingin menyukseskan sebuah acara olahraga. Tidak hanya soal performa Manchester United, ada beberapa alasan lain mengapa tiket pertandingan ini belum habis terjual. Di antaranya adalah jadwal pertandingan yang kurang tepat. Pada tanggal 28 Mei nanti, sebagian besar pemain pasti akan difokuskan untuk membela timnas masing-masing. Kebetulan, hal itu juga dilakukan oleh timnas Malaysia yang sebentar lagi akan bermain melawan Vietnam. Sebelum menghadapi Vietnam, Harimau Malaya akan bertanding melawan KPVD pada 29 Mei. Mungkin ada beberapa penggemar yang akhirnya memilih untuk menonton timnas Malaysia ketimbang menyaksikan Manchester United. Hal ini berbeda dengan Indonesia, yang hampir selalu berhasil menentukan jadwal pertandingan dengan tepat. Contohnya terjadi beberapa tahun lalu saat tim-tim besar seperti Chelsea, Arsenal, hingga Liverpool berkunjung ke tanah air. Kala itu, pertandingan sangat meriah dan stadion GBK dipenuhi oleh lautan penggemar. Salah satu alasannya adalah karena pertandingan tersebut diselenggarakan pada bulan Juli. Selain tidak ada FIFA Matchday, bulan-bulan tersebut memang cocok bagi setiap tim untuk melakukan tur pramusim. Kini, menarik untuk dinantikan bagaimana pertandingan antara Manchester United melawan ASEAN All-Star pada tanggal 28 Mei nanti. Yang pasti, di skuad ASEAN All-Star tidak akan menurunkan para pemain terbaiknya karena mereka harus fokus bersama timnas. Selain itu, ada beberapa pemain yang tidak diizinkan oleh klubnya untuk bermain di laga tersebut. Itulah kabar terbaru mengenai perkembangan menjelang pertandingan antara Manchester United melawan ASEAN All-Star pada akhir bulan ini. Akankah pertandingan ini mampu mengatasi berbagai tantangan dan tetap menyajikan tontonan yang menarik? Langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar. Kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu, tak terbendung. Sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema. Semangat juara. Dengan segala tantangan yang membayangi, pertandingan antara Manchester United melawan ASEAN All-Star pada 28 Mei mendatang patut dinantikan. Namun, pertandingan besar yang menggantung adalah, akankah laga ini mampu menghasilkan kemeriahan yang diharapkan? Di satu sisi, kehadiran Manchester United, meskipun sedang dalam kondisi terpuruk, tetap menjadi daya tarik bagi sebagian penggemar sepak bola. Nama besar klub Liga Inggris ini masih memiliki magnetnya sendiri, terutama di kawasan Asia Tenggara. Namun, dengan absennya para pemain kunci di skuad ASEAN All-Star karena fokus pada timnas masing-masing dan larangan dari klub, kualitas pertandingan mungkin tidak akan seoptimal yang diharapkan. Ini bisa mengurangi daya tarik bagi penonton yang mencari tontonan sepak bola kelas atas. Pada akhirnya, nasib pertandingan ini akan sangat bergantung pada beberapa faktor. Bagaimana panitia akan menarik minat penonton di sisa waktu yang ada? Apakah ada kampanye promosi terakhir yang efektif? Dan seberapa besar loyalitas penggemar Manchester United di wilayah ini yang tetap ingin menyaksikan tim kesayangan mereka secara langsung, terlepas dari performa yang kurang memuaskan? Pertandingan persahabatan ini bukan hanya sekedar laga di atas lapangan hijau.
tetapi juga cerminan dari dinamika minat penonton, strategi promosi, dan bagaimana performa sebuah tim elit dapat berdampak pada aspek komersial sebuah acara olahraga. Semoga saja, terlepas dari semua kendala, semangat sepak bola tetap bisa menyatukan penggemar di Stadion Bukit Jalil. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu, tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara. Itulah gambaran lengkap mengenai dinamika menjelang pertandingan antara Manchester United dan ASEAN All-Star pada akhir bulan ini. Dari performa tim yang mengecewakan, respons pasar tiket yang lesu, hingga tantangan jadwal yang kurang ideal, semua faktor ini menyatu membentuk narasi yang menarik. Laga persahabatan ini, meski diwarnai berbagai kendala, tetap menjadi momen penting. Bagi Manchester United, ini adalah salah satu kesempatan terakhir untuk menutup musim yang pahit dengan kesan yang lebih baik, meskipun hanya di laga eksibisi. Sementara bagi ASEAN All-Star, ini adalah panggung untuk menunjukkan potensi bakat-bakat sepak bola regional di hadapan khalayak internasional. Terlepas dari semua prediksi dan analisis, semangat sepak bola selalu punya caranya sendiri untuk menghadirkan kejutan. Akankah Stadion Bukit Jalil tetap dipenuhi sorak-sorai, atau justru menjadi pengingat akan sulitnya menjaga antusiasme di tengah badai performa sebuah tim besar? Kita tunggu saja jawabannya pada 28 Mei mendatang. Kemenangan